Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau sekolah hari ini? Ada Mikir. Kemarin kerajaan Sulawesi. Nah, sekarang itu tentang kerajaan Ternate. Ada yang tahu kerajaan Ternate ada di mana? Di Ternate. 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 Ya, betul di Kepulauan Maluku. Ternate, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan tentang kerajaan. Di Kepulauan Maluku pada abad ke-13 sudah berdiri kerajaan yang bernama Ternate dengan ibu kotanya bernama Sampalu. Kerajaan Ternate di sini tidak hanya kerajaan Ternate ya yang berdiri di Kepulauan Maluku, sebenarnya banyak kerajaan. Hanya kerajaan Ternate lah kerajaan yang paling maju. Di Ternate banyak menghasilkan rempah-rempah sehingga banyak pedagang yang datang ke Ternate seperti dari Jawa, dari Melayu, dari Cina, dan dari Arab. Menurut catatan orang Portugis, raja di Maluku yang pertama memeluk agama Islam adalah Raja Ternate Gapi Baguna atau yang disebut dengan Sultan Marhum. Sultan Marhum ini masuk Islam karena pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Hussein. Setelah meninggal, Sultan Marhum ini digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin ini pada tahun 1495 ia mewakilkan kepemerintahannya kepada keluarganya karena ia berniat untuk memperdalam agama Islam kepada Sunan Giri dan selanjutnya ke Malaka. Setelah ia kembali, ia menyebarluaskan agama Islam sampai ke Filipina Selatan. Sultan Zainal Abidin memimpin sampai tahun 1500. Setelahnya digantikan secara berturut-turut oleh sultan-sultan lainnya. Oke, pada masa pemerintahan Sultan Hairun, di Ternate berdatangan bangsa-bangsa lain seperti bangsa Portugis, bangsa Spanyol, dan bangsa Belanda. Kedatangan bangsa-bangsa ini menimbulkan banyak sekali persaingan dan akhirnya menimbulkan konflik. Portugis berhasil mendirikan benteng yang bernama Santo Paulo untuk dengan dalih untuk melindungi kerajaan Ternate dari serangan Tidore yang bersekutu dengan Spanyol. Baik, seiring berjalannya waktu, Portugis ini melakukan beberapa kecurangan yang membuat rakyat Ternate itu merasa benci pada Portugis. Di antaranya, yang pertama, mereka melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, mereka bersikap angkuh dan kasar. Dan yang ketiga, mereka mencampuri urusan atau masalah di Kesultanan Ternate. Sultan Hairun secara tegas menentang Portugis di Ternate. Dan Portugis merasa bahwa mereka nantinya akan terusir dari Ternate karena tentangan dari Sultan Hairun tersebut. Dengan dalih mengadakan perjanjian perdamaian, Portugis ini di bawah kepemimpinan De Mesquita, mereka berhasil membunuh Sultan Hairun pada tahun 1570. Setelah Sultan Hairun meninggal, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Baabullah. Sultan Baabullah ini bersama warga dari Ternate
mengapa Portugis melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kebencian rakyat Ternate? Terima kasih. Kan di antara bangsa-bangsa tersebut terjadi persaingan yang akhirnya terjadi konflik. Mengapa bangsa-bangsa tersebut melakukan persaingan atau konflik? Selesai. Elmi tadi pertanyaannya penyebab Penyebab kerajaan Ternate menjadi kerajaan yang maju. Ternate memang punya Wilayah yang luas, ya. Dia juga mempunyai banyak hasil rempah-rempah, ya. Karena Pulau Maluku adalah pulau yang menghasilkan rempah-rempah terbanyak. Jadi kenapa dia disebut kerajaan yang maju? Karena salah satunya Ternate adalah penghasil rempah-rempah yang banyak. Tuh. Untuk Ahmad? Alasannya mengapa Portugis melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kebencian rakyat Ternate? Karena gini, Portugis datang ke wilayah Ternate, dia ingin mengambil rempah-rempah yang ada di Ternate. Dengan segala cara, dia melakukan cara-cara sehingga, ya betul, kecurangan, sehingga menimbulkan kebencian dari warga-warga Ternate. Oke deh, apa tadi? Mengapa bangsa-bangsa yang melakukan persaingan atau terjadi konflik, yaitu tadi karena kekayaan Ternate. Jadi mereka itu pengen gitu ngambil kekayaannya Ternate. Sebetulnya bangsa-bangsa tersebut datang ke Ternate itu untuk menguasai wilayah-wilayah Ternate tersebut. Dah, satu pertanyaan. Siapa ya? Yoga. Kenapa bangsa Portugis bisa kenapa alasan Sultan Khairun dibunuh? Ya, oh silakan. Menurut saya karena Sultan Khairun itu terlalu menentang Portugis. Ya, betul. Oke, sekarang selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila penjelasan ibu kurang jelas bagi kalian. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.